Om Swastiastu. Halo semua, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang sketsa keberagaman. Adapun dari anggota kelompok kami, perkenalkan, nama saya Ida Ayu Maria Duyantari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang keberagaman Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah, dan masih banyak yang lainnya. Meskipun penuh dengan keragaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keragaman budaya turut serta didukung oleh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah wilayah-wilayahnya oleh lautan. Keragaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, agama, ras, serta budaya. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Pada PowerPoint kali ini akan dijelaskan yang pertama, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, faktor penyebab keberagaman Indonesia. Yang ketiga, keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Yang keempat, keragaman budaya bangsa di Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keberagaman budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah, dan masih banyak lainnya. Meskipun penuh dengan keberagaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keragaman budaya serta didukung oleh wilayah negara Republik Indonesia yang terpisah wilayah-wilayahnya oleh lautan. Keragaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, agama, ras, serta budaya. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Pemerintah harus mendorong keberagaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan wilayah di penjuru Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budaya. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah yang pertama, keadaan geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau dan dipisahkan oleh selat dan laut. Ini merupakan kondisi lingkungan geografis Indonesia. Lingkungan geografis semacam itu menjadi sumber adanya keanekaragaman suku, budaya, ras, dan golongan Indonesia. Kondisi geografis yang demikian menimbulkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah mata pencaharian penduduk. Jenis-jenis pekerjaan yang ada juga menyebabkan beraneka ragamnya peralatan yang diciptakannya, misalnya bentuk rumah dan bentuk pakaian. Akhirnya sampai pada bentuk kesenian yang ada di masing-masing daerah berbeda. Keadaan geografis juga menyebabkan tiap-tiap pulau memiliki agama dan budaya yang berkembang sendiri-sendiri. Yang kedua,
yaitu pengaruh kebudayaan asing. Adanya kontak dan komunikasi dengan para pedagang asing yang memiliki corak budaya dan agama yang berbeda menyebabkan terjadinya proses akulturasi unsur kebudayaan dan agama. Yang ketiga, yaitu kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda. Kondisi iklim seperti perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, serta perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan, mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Ada komunitas masyarakat yang mengandalkan laut sebagai sumber pemenuhan kebutuhan kehidupannya. Ada pula yang mengandalkan pertanian, perkebunan, dan juga lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. 3. Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri berikut ini. 1. Tipe fisik. 2. Bahasa yang dipergunakan. 3. Adat istiadat. 4. Kesenian daerah. 5. Kekerabatan. 6. Batasan fisik lingkungan. Perkenalkan, nama saya Kadek Sri Dwi Payani. Di sini saya akan melanjutkan tentang pemaparan materi nomor 4, yaitu keanekaragaman agama di Indonesia. Indonesia merupakan negara religius. Di sini terbukti dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Memeluk agama sendiri adalah hak asasi setiap manusia. Kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 29 ayat 2. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Agama tersebut ialah: yang pertama ada Islam dengan tempat ibadah umatnya yaitu masjid, yang kedua ada Kristen Protestan dengan tempat ibadah umatnya yaitu gereja, yang ketiga ada Kristen Katolik dengan tempat ibadah umatnya yaitu gereja, yang keempat ada Hindu dengan tempat ibadah umatnya yaitu pura, yang kelima ada Buddha dengan tempat ibadah umatnya yaitu wihara, dan yang keenam adalah Konghucu dengan tempat ibadah umatnya kelenteng. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita haruslah dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa memandang suku, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain hal. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, di mana setiap daerah memiliki adat istiadat, bahasa, aturan, kebiasaan, dan lain hal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita yang tidak sadar dengan adanya sikap yang berbhinneka tunggal ika, maka itu akan mengalami kerusuhan dan kehancuran di mana-mana, dan pastinya negara ini akan terpecah belah. Maka dari itu kita harus menjaga kebinekaan negara kita supaya nantinya kita tetap bersatu dalam menyatukan wilayah Republik Indonesia walaupun terdapat banyak sekali perbedaan, agar nantinya tetap menjadi negara yang berkesatuan dan berkedaulatan untuk setiap masyarakatnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.